Pertanyaan nomor 1. Jika dikaji secara teoritis, dapatkah saudara meyakini bahwa upacara menggedong-gedongan berkontribusi terhadap kesehatan atau kondisi bayi yang berada dalam kandungan tersebut? Berikan alasan saudara didukung dengan referensi. Menurut artikel yang diterbitkan PHDI, penggunaan sarana atau banten pada ritual menggedong-gedongan memiliki simbol dan makna filosofis tertentu, seperti banten abyakala yang memiliki makna filosofi menghilangkan pengaruh buruk yang menimpa ibu dan calon bayi. Jika ditinjau dari sisi ilmiah, upacara menggedong-gedongan berkaitan dengan pemeliharaan psikologis ibu hamil, membuat ibu hamil bahagia karena kehamilannya diperlakukan spesial, memberikan sugesti pada ibu hamil bahwa kehamilannya telah diberkati dan terlindungi. Pada masa kehamilan, terjadi perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil. Secara psikologis, ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, dan berbagai emosi lain yang muncul secara mendadak. Melalui upacara menggedong-gedongan diharapkan mengurangi kecemasan dan kekhawatiran ibu sehingga ibu hamil menjalani proses kehamilannya dengan sehat dan nyaman, yang juga akan berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Pertanyaan nomor 2. Upacara menggedong-gedongan dilakukan pada usia kandungan minimal 6 bulan. Bagaimanakah perkembangan dalam kandungan dari awal masa kehamilan hingga siap dilahirkan? Pertumbuhan dan perkembangan janin dapat dibagi menjadi 3 trimester. Yang pertama yaitu trimester pertama atau 3 bulan pertama. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Yang pertama yaitu perkembangan dari mulai pembuahan hingga 4 minggu atau 1 bulan, di mana perkembangan yang terjadi yaitu terdapat proses penciptaan zigot, kemudian terjadi pemecahan sel, lalu terjadi pelekatan zigot ke dinding kandungan. Perkembangan janin lainnya yaitu tumbuh jari-jari pada tangan, memiliki kaki, paha, dan organ dalam tubuh mulai tumbuh. Kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh juga mulai muncul. Kemudian pada perkembangan 8 minggu atau 2 bulan, janin sudah terbentuk wajah dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki mulai bergerak. Organ-organ penting seperti hati, ginjal, sistem pencernaan mulai terbentuk. Otak mulai membentuk. Denyut jantung sudah dapat dideteksi dengan ultrasound. Kemudian pada perkembangan usia 12 minggu atau 3 bulan, janin sudah dapat menggerakkan lengan, kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari sudah muncul, jenis kelamin sudah terlihat jelas, organ tubuh sudah terbentuk lengkap dan mulai berfungsi, serta janin sudah mulai bergerak dan dapat meluruskan tubuhnya. Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan janin pada trimester kedua atau 3 bulan pertengahan. Dimulai dari usia 16 minggu atau 4 bulan, di mana pada usia ini denyut jantung janin kuat, kulitnya tipis dan tembus pandang, kemudian muncul rambut halus yang menutupi tubuh atau yang disebut dengan lanugo. Kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah terbentuk. Gerakan-gerakan terkoordinasi, sudah dapat berguling dalam cairan amniotis, dan sudah peka terhadap suara-suara dari luar perut ibunya.
Kemudian pada usia 20 minggu atau 5 bulan, sistem organ pada janin sudah mengalami pematangan fungsi dan perkembangan. Denyut jantung sudah dapat didengar dengan stetoskop biasa, serta rambut, bulu mata, dan alis mulai muncul. Kemudian pada usia 24 minggu atau 6 bulan, panjang janin sudah mencapai 11-14 inci, kemudian matanya sudah terbuka dan sudah mampu memegang dengan kuat. Selanjutnya yaitu pertumbuhan janin pada trimester ketiga atau 3 bulan terakhir. Dimulai pada usia 28 minggu atau 7 bulan, di mana pada usia ini panjang janin sekitar 37 cm dengan berat 1250 gram. Tubuhnya sudah memiliki lemak yang banyak dan sangat aktif. Lalu pada usia 32 minggu atau 8 bulan, panjang janin sudah mencapai sekitar 40 cm dengan berat lebih dari 2000 gram. Fungsi paru-parunya sudah matang dan sudah memiliki periode tidur dan bangun. Lalu pada usia 36 minggu atau 9 bulan, panjang janin sudah mencapai 46 cm dengan berat 2500 gram. Lanugo atau rambut-rambut yang menutupi seluruh tubuhnya umumnya sudah hilang. Bayi pada usia ini sudah siap lahir dan fungsi organnya sudah matang dan dapat bekerja sendiri. Dapat dilihat pada gambar perubahan perkembangan janin tiap-tiap bulannya hingga bulan ke-9. Perubahan yang paling jelas terlihat dari ukuran tubuh janin dan dapat diperhatikan mulai dari usia 6 bulan, struktur tubuh janin mulai terlihat dengan jelas. Jadi pengaruh hormon pada kehamilan ini tergantung pada trimesternya. Jika pada trimester pertama ini ada 3 jenis hormon yang berpengaruh, diantaranya yaitu hormon progesteron, hormon estrogen, dan hormon HCG. Di mana hormon progesteron ini digunakan untuk mempersiapkan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi dengan cara merelaksasi otot dan mencegahnya untuk berkontraksi. Hormon yang kedua yaitu hormon estrogen, di mana hormon ini akan meningkat seiring dengan usia kehamilan. Hormon ini akan merangsang aliran darah yang ada pada ibu menjadi lebih deras sehingga dapat mengalirkan nutrisi ke dalam janin. Hormon ini juga dapat memicu timbulnya rasa sakit yang terjadi pada payudara. Hormon yang ketiga yaitu hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, di mana hormon ini merupakan salah satu jenis hormon kehamilan yang meningkat pada usia 8-11 minggu usia kehamilan. Hormon ini merupakan indikasi bahwa plasenta tengah dibuat, dan hormon ini dapat memicu rasa mual pada ibu hamil dan memberikan indera penciuman yang lebih sensitif pada ibu hamil. Untuk selanjutnya, pada trimester kedua akan ada 3 jenis hormon yang berpengaruh pada trimester ini, yaitu hormon relaksin, hormon MSH, dan hormon korsitol. Untuk yang pertama yaitu hormon relaksin, di mana hormon ini akan mengendurkan otot-otot polos di sekitar daerah panggul seperti di daerah leher rahim dan akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu hamil. Tujuan dari pengenduran ini yaitu untuk membantu membuat dari plasenta. Hormon yang kedua yaitu MSH atau melanocyte stimulate hormone, di mana hormon ini akan memicu sel-sel melanosit untuk menghasilkan melanin bersama dengan estrogen dan progesteron, sehingga akan muncul flek hitam pada wajah pada ibu hamil dan garis-garis hitam pada perut ibu hamil, serta memberikan warna yang lebih gelap pada puting ibu hamil. Hormon yang ketiga yaitu hormon korsitol, di mana hormon ini sebenarnya sangat identik dengan hormon stres, namun sangat diperlukan pada janin karena dapat membantu metabolisme ibu dan mengontrol kadar gula darah. Namun, apabila kadar korsitol ini tinggi akan menimbulkan beberapa gejala seperti adanya stretch mark dan masalah pada tekanan darah.
Pada trimester ketiga ini ada dua hormon yang sedang berkembang dan berpengaruh pada ibu hamil, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Untuk hormon prolaktin merupakan jenis hormon yang merangsang pembentukan jaringan pada payudara untuk bersiap-siap dalam proses menyusui. Hormon ini akan berkembang pada trimester ketiga 10-20 kali lebih cepat. Hormon ini akan bersiap-siap dengan membentuk sebuah kolostrum. Hormon yang kedua yaitu oksitosin, di mana hormon ini berperan dalam memicu kontraksi menjelang persalinan. Bersama dengan estrogen, hormon ini akan memicu lepasnya prostaglandin yang berfungsi untuk melunakkan leher rahim dan mempersiapkan kelahiran. Pada ibu hamil terjadi perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada beberapa organ reproduksi, di antaranya yaitu pada vagina dan vulva, pada serviks, pada uterus, dan pada ovarium. Di mana hormon estrogen ini mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva, di mana akibat dari peningkatan ini akan timbul warna kebiruan pada vagina, dan pada dinding vagina akan mengalami penebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Pada serviks juga mengalami perubahan, di mana hormon yang berpengaruh juga sama, yaitu hormon estrogen, di mana perubahan pada serviks ini yaitu menyebabkan massa dan kandungan air pada serviks meningkat. Akibatnya serviks akan menjadi lebih lunak dan memiliki warna kebiruan. Organ selanjutnya yang mengalami perubahan yaitu uterus, di mana uterus ini akan mengalami pembesaran dimulai dari proses implantasi dan terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron, di mana uterus ini akan bertambah 70-1100 gram dan terjadi perubahan bentuk, di mana jika uterus normal akan berbentuk seperti telur ayam, dan jika usia kehamilan sudah mencapai 4 bulan akan berbentuk seperti bulat, dan jika pada akhir kehamilan akan berbentuk seperti bujur sangkar. Dan selanjutnya yang mengalami perubahan yaitu ovarium, di mana pada kehamilan ovulasi akan terhenti dan pada awal kehamilan korpus luteum masih ada, yaitu seukuran 3 cm, dan pasca plasenta sudah terbentuk, korpus luteum akan mengecil dan mengeluarkan estrogen dan progesteron. Kehamilan pada seseorang perempuan mempunyai kemungkinan untuk mengalami abortus. Apa sajakah yang menyebabkan seseorang mengalami abortus? Faktor yang menyebabkan wanita mengalami abortus ada 3. Yang pertama faktor janin, faktor ibu, dan faktor lingkungan. Yang pertama faktor janin. Kelainan pertumbuhan pada janin sebagai hasil konsepsi merupakan kelainan yang paling umum. Sebagian penyebab pada abortus terjadi pada trimester pertama. Hal ini disebabkan karena kelainan kromosom seperti trisomi, autosom, triploidi, tetraploidi, atau monosomi. Penyebab abortus karena kelainan kromosom pada umumnya tidak diketahui, tetapi mungkin disebabkan oleh kelainan genetik seperti mutasi tunggal, berbagai penyakit, dan mungkin beberapa faktor ayah. Faktor yang kedua yaitu faktor ibu. Wanita hamil mempunyai resiko untuk mengalami abortus sebesar 10-25%. Semakin meningkatnya usia akan meningkatkan resiko abortus. Resiko abortus sebesar 12% pada usia di bawah 35 tahun. 20-35% terjadi pada usia 35-45 tahun, dan resiko lebih dari 50% terjadi pada usia lebih dari 45 tahun. Usia ayah juga beresiko terhadap kejadian abortus. Insiden abortus meningkat 12-20% pada ayah yang berusia lebih dari 40 tahun. Usia ayah yang tua bisa menyebabkan translokasi kromosom pada sperma, di mana hal tersebut dapat menyebabkan abortus. Penyebab terjadinya abortus karena faktor ibu disebabkan oleh usia, paritas, mempunyai riwayat keguguran sebelumnya, infeksi pada daerah genital, penyakit kronis yang diderita ibu seperti hipertensi, anemia, tuberkulosis paru aktif, nefritis, dan diabetes yang tidak terkontrol. Bentuk rahim yang kurang sempurna, mioma, gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, minum kopi, penggunaan ganja dan kokain,
minum obat-obatan yang dapat membahayakan kandungan, stres atau ketakutan, hubungan seks dengan orgasme sewaktu hamil, dan kelelahan karena sering berpergian dengan kendaraan. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan abortus seperti trauma fisik, terkena pengaruh radiasi, polusi, pestisida, dan berada dalam medan magnet yang di atas batas normal. Selain ketiga faktor di atas, juga terdapat faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti minum kopi juga berakibat terhadap abortus. Wanita yang minum kopi selama hamil beresiko terhadap abortus dan melahirkan bayi yang meninggal. Selain kopi, wanita yang menggunakan ganja juga beresiko terhadap abortus. Penelitian yang dilakukan oleh Baines 2015 mengatakan bahwa embrio yang terpapar zat tetrahidrokannabinol atau THC yang berada dalam ganja akan mengalami kegagalan dalam berimplantasi sehingga mengakibatkan keguguran. Pertanyaan nomor 6, bagaimanakah mekanisme dari tahap fertilisasi, implantasi, gestasi, dan partus? Deskripsikan peran hormon reproduksi perempuan pada proses tersebut. Mekanisme fertilisasi yang pertama yaitu peristiwa fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Ratusan sperma yang dapat mencapai tuba Fallopi dan hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Yang kedua, sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pelusida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada akrosom. Kemudian yang keempat, ovum akan mencapai tuba Fallopi 1 jam lebih setelah diovulasikan. Ovum ini dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pelusida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa yang ada sehingga hanya satu sel yang dapat menembus ovum. Kemudian yang terakhir, sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Mekanisme implantasi. Pertama, zona pelusida akan terlepas sebagai aktivitas dari enzim proteolitik dari airan uterus disebut proses hatching. Lalu bagian dari blastosit yaitu trofoblast akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan pada fetus. Saat berkontak dengan endometrium, sel trofoblast melepaskan enzim pencerna protein, memungkinkan sel-sel trofoblast melakukan penetrasi ke dalam endometrium. Selain membuat lubang yang penting untuk implantasi, pemecahan dinding endometrium yang kaya nutrisi juga penting untuk sumber bahan bakar dan bahan baku metabolisme. Selanjutnya, membran plasma trofoblast tersebut berdegenerasi membentuk syncytium yang multinukleat yang nantinya menjadi plasenta bagian fetal. Jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi disebut desidua. Melalui respon terhadap darah kimia yang dilepaskan oleh blastokis, sel endometrial mensekresikan prostaglandin yang secara lokal menyebabkan peningkatan vaskularisasi, edema, dan peningkatan penyimpanan nutrisi. Saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium dan sel trofoblast terus mencerna sel desidua di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Mekanisme gestasi terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama pada minggu ketiga, seiring telur yang telah dibuahi berkembang, sebuah kantung embrio dan plasenta pun ikut terbentuk. Sel darah terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang, lalu sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Anda juga akan mulai mengalami gejala kehamilan. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung,
mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk, dan janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga 10, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya, yang kini telah mencapai 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah terbiasa mengepal seperti tinju. Panjang bayi akan mencapai 8 cm. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin sudah mulai dibentuk. Trimester kedua. Memasuki trimester kedua, resiko keguguran akan ikut menurun karena kandungan Anda semakin kuat dan berkembang. Berat bayi dalam kandungan mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang tengkorak semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Pada minggu ke-14 dan ke-15, indera perasaannya terbentuk dan ia sudah mulai biasa mendeteksi cahaya. Bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada minggu ke-16 dan alat kelaminnya telah berkembang dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi sudah bisa mendengar. Minggu ke-20, bayi lebih banyak menelan dan memproduksi jenis kotoran janin yang bernama mekonium. Pada minggu ke-22, bayi sudah bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut, dan bayi akan bertambah berat karena ia sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jari dan bahkan cekukan. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36 seiring tanggal persalinan mendekat. Mekanisme partus. Setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, proses dilanjutkan dengan persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Prosesnya terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu dimulai dengan pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Tahap kedua yakni ekspulsi atau pengeluaran bayi. Adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Tahap yang terakhir yaitu adalah keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusat. Jadi kembali lagi, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari LKM reproduksi yaitu nomor 7 dan nomor 8. Nah, untuk pertanyaan nomor 7 yaitu teknologi yang dapat membantu mengatasi permasalahan pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki keturunan. Nah, apakah ada teknologi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut? Jadi jawabannya ada sekali. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di rumah jangan khawatir. Jadi ada beberapa teknologi yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa saja itu? Nah, di antaranya itu yang pertama yaitu ada bayi tabung. Nah, bayi tabung ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pasangan untuk memiliki anak. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan
sel telur dengan sel sperma dalam tabung di laboratorium dan embrio yang dibentuk di luar rahim. Nah, mula-mulanya ovum melalui operasi dipindahkan dari ovarium wanita ke sebuah cawan Petri dan dicampurkan dengan sperma sang ayah agar pembuahan tersebut terjadi. Nah, setelah inkubasi selama kurang lebih 2 hari, biasanya beberapa ovum yang telah dibuahi itu atau yang dikenal dengan embrio ini akan ditaruh ke dalam uterus untuk selanjutnya dibuahi seperti itu. Nah, yang kedua ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan di sini dalam hal ini sperma akan dimasukkan langsung ke dalam vagina atau uterus. Nah, apabila sperma sang pria terbukti lemah, pasangan itu dapat mempertimbangkan penggunaan sperma donor. Nah, jadi bapak-bapak khususnya di sini harus selalu menjaga kekuatan spermanya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi ya Pak ya, seperti yang saya tahu yaitu seperti tauge seperti itu, sayur-sayuran lah pokoknya Pak ya, dan buah-buahan. Nah, yang ketiga yaitu ada gamet intrafollicular transfer. Nah, di sini prosesnya itu yaitu ovum dan sperma atau gamet dimasukkan ke dalam saluran telur dengan harapan bahwa di situ akan mengakibatkan terjadinya pembuahan. Nah, jadi seperti itu geng, teknologi yang dapat membantu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, khususnya yang belum mempunyai momongan, semoga cepat mempunyai momongan. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 8, yaitu jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada dan mekanismenya seperti apa. Jadi untuk pertama itu ada kontrasepsi sederhana. Nah, kontrasepsi sederhana ini di sini terdapat alatnya yaitu kondom. Nah, kondom merupakan selubung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Nah, cara kerja kondom ini yaitu mencegah pertemuan ovum dan sperma atau mencegah spermatozoa mencapai saluran genital wanita. Yang kedua yaitu ada coitus interruptus. Nah, coitus interruptus atau senggama terputus adalah menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang terjadinya ejakulasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada KB alami. KB alami ini berdasarkan pada siklus masa subur dan tidak masa subur. Nah, dasar utamanya yaitu saat terjadi ovulasi. Untuk menentukan saat ovulasi itu ada 3 cara, yaitu dengan metode kalender, metode suhu basal, dan metode lendir cervix. Yang selanjutnya ada diafragma. Nah, diafragma ini masih ke KB sederhana. Diafragma ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencegah sperma mencapai cervix. Yang kelima ada spermisida. Nah, spermisida ini adalah suatu zat atau bahan kimia yang dapat mematikan atau menghentikan gerak atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Nah, spermisida ini dapat berbentuk tablet vagina, krim, dan jelly atau tisu KB. Kedua itu ada kontrasepsi hormonal. Tadi ada kontrasepsi sederhana, sekarang ada kontrasepsi hormonal.
Yang termasuk ke dalam kontrasepsi hormonal ini yaitu ada KB. KB merupakan suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang berisi gabungan hormon estrogen dan progesteron, pil kombinasi, atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja atau mini pil. Nah, cara kerja pil KB ini menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim dan menipiskan lapisan endometrium. Yang kedua yaitu ada suntik KB. Nah, suntik KB ini ada dua jenis, yaitu suntik KB 1 bulan atau Ciclofem. Yang kedua itu ada suntik KB 3 bulan atau DMPA. Nah, cara kerjanya itu sama dengan pil KB. Akan tapi di sini terdapat efek sampingnya, yaitu dapat terjadi gangguan haid, depresi, keputihan, jerawat, perubahan berat badan, pemakaian jangka panjang, bisa terjadi penurunan libido. Nah, yang ketiga yaitu ada implan. Implan ini merupakan alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya pada lengan atas. Nah, cara kerjanya yaitu sama dengan pil. Implan mengandung levonorgestrel. Alat kontrasepsi yang keempat ini yaitu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau yang dikenal dengan AKDR atau IUD AKDR. Nah, alat ini merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam. Itu terdiri dari plastik, ada yang dililit tembaga bercampur perak, dan ada pula yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Cara kerjanya yaitu meninggikan getaran saluran telur sehingga pada waktu blastokista sampai ke rahim, endometrium belum siap menerima nidasi sehingga menimbulkan reaksi mikroinfeksi dan terjadi penumpukan sel darah putih yang melarutkan blastokista, dan lilitan logam menyebabkan reaksi anti fertilitas. Nah, selain yang saya sebutkan tadi itu terdapat juga metode kontrasepsi mantap. Nah, metode kontrasepsi mantap ini terdiri dari dua macam, yaitu metode operatif wanita atau MOW dan metode operatif pria atau MOP. Nah, MOW ini sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba Fallopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Nah, sedangkan untuk MOP ini sering dikenal dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau tidak dapat ejakulasi. Jika suatu upacara itu memiliki nilai positif, mengapa tidak? Tentunya saya akan melaksanakan sebagai masyarakat Hindu di Bali. Namun, jika saya nantinya sebagai umat Hindu yang ada di luar Bali, saya tidak akan melaksanakan upacara megedong-gedongan. Karena di Jawa Timur misalnya, umat Hindu di sana memiliki tradisi tersendiri. Di dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan bahwa ketika melaksanakan kewajiban beragama itu akan didasarkan dengan desa Kalapatra. Jadi di mana kita tinggal, kita akan mengikuti berdasarkan tradisi yang ada di suatu daerah tersebut. Ya, selama upacara tersebut memiliki nilai positif dan makna yang tidak menyimpang dari agama, tentunya saya akan melaksanakan upacara tersebut. Dasar keyakinan tersebut yaitu ketika seorang ibu itu sedang hamil, tentunya akan merasa senang karena kehamilannya diperlakukan dengan istimewa.
Karena perasaan senang itulah akan membawa dampak yang baik terhadap kejiwaan, baik itu kepada bayi dan ibunya. Kebanyakan orang yang dalam kondisi bahagia atau psikologinya baik akan merasa lebih sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dibandingkan dengan orang yang kondisinya psikologinya tidak baik. Misalnya banyak masalah karena ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain.